dagang, tujuan dia bisnis dan sebagainya, ya, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdagang ini, ya, berdagang untuk menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan keluarganya, maka nanti pada hari kiamat wajahnya ini Allah taala akan terangi seperti mana bulan purnama pada Lailatul Qadar. Ini salah satu keuntungan ataupun janji Allah Subhanahu wa taala. Dia memang betul bekerja dengan maksud dan tujuan niatnya ingin menjaga kehormatan anak istrinya dan keluarganya, ya. Sehingga nanti pada hari kiamat pekerjaannya itu mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Allah taala bangkitkan dia dalam keadaan mukanya bercahaya seperti malam purnama di malam Lailatul Qadar. Nah, ini sedikit hadis tentang keutamaan bertijarah dan juga bagaimana kita berbisnis, ya. Begitu Pak Dokter, ya. Masya Allah. Dan ada satu perkataannya ini, ya, perkataannya seorang ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai Imam, gimana pendapat kamu orang yang cuma duduk di rumahnya, duduk di masjid saja, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja dunia, nggak cari nafkah dan sebagainya?" Imam Ahmad bin Hambal bilang, ini hadza rajulun jahilal ilma. Ini orang nih nggak tahu ilmu. Ya, dibilang orang bodoh nih. Orang bodoh dia cuma duduk-duduk aja di rumahnya mengharapkan rezeki jatuh dari langit. Maka Imam Ahmad bin Hambal bilang, dia ini orang bodoh. Amma sami'a qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia nggak pernah mendengar hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah ta'ala ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, ya. Bahkan Nabi sendiri pun bersabda begitu, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan rezekiku ini di bawah naungan rumhi, ini apa? Tombakku atau panahku. Nah, ini makna hadis ini menyindir bahwasanya seseorang ini, ya, seseorang dianjurkan untuk bekerja, ya, tidak cuma berpangku tangan. Ya. Bahkan juga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam di situ membagikan makam makam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala jadi dua, ya. Ada makam asbab, ada makam tajrid. Dan makam tajrid ini memang ada sebagian orang tapi nggak semua. Makam tajrid ini dia memang ibadah-ibadah, ya kan, rezekinya tetap datang aja. Ini ada sebagian orang. Akan tetapi juga ada yang Allah Ta'ala letakkan makom dia dalam makom asbab. Dan ini secara umumnya orang-orang sekarang begitu, makom asbab. Nah, dan ini nggak dicelah, ya, nggak dicelah dalam syariat Islam. Ya. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya, ada anak muda lewat, ya, untuk pergi bekerja. Para sahabat bilang, wah, ini sayang kali anak muda ini, ya, masih muda, masih segar, kok malah bekerja, kata para sahabat. Akan tetapi apa kata Rasulullah? Nabi membantah perkataannya para sahabat. Ya. Apa kata Rasulullah? Kalau dia itu pergi bekerja untuk mencari nafkah buat keluarganya agar supaya tidak meminta-minta, maka dia itu fi sabilillah. Maka dia ini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sedikit hadis menerangkan tentang keutamaan berusaha, ya, wabil khusus niaga ataupun berdagang. Mungkin nanti insya Allah para senior kita di sini bisa dibuka lagi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Masya Allah, beliau banyak menukil hadis Nabi SAW di situ tentang keutamaan tijarah ataupun berniaga, ya. Walaupun sedikit hadisnya ada yang dhaif, akan tetapi tak masalah kita gunakan untuk fadilah fil a'mal, dan juga kita gunakan untuk at-targhib wa tarhib, ya, sebagaimana disepakati para ulama hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kemudian selanjutnya hadis yang tentang mengenai ghubarur riba. Ghubarur riba, ini hadisnya, ya, saya cari-cari ternyata ada di Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud yang lafadznya la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Fa in lam ya'kulhu asabahu min bukharihi. Qala Ibnu Isa asabahu min ghubarihi. Min ghubarihi atau min bukharihi. Jadi memang hadis ini
ulama hadis meneliti isnadnya ada sedikit dhaif, ya, ada kedhaifan di dalam isnadnya. Akan tetapi kembali lagi, hadis dhaif itu boleh kita gunakan untuk tarhib, ya. Tarhib ini untuk kita berhati-hati, ya. Targhib, tarhib dan fadhail boleh digunakan boleh kita menggunakannya pakai hadis yang dhaif. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, ya. Makna hadisnya, sayati 'ala nasi zamanun, ya, la yubali akala minal halal am minal haram. Nanti pada suatu saat nanti, ya, pada suatu zaman akan menimpa umatku, mereka nggak peduli dia makan halal atau haram, yang penting dihantam. Ini hadis ini sahih, itu dapat mendukung hadis yang pertama tadi yang mengenai gubaru riba. Nah, gimana tentang penjelasan hadis gubaru riba? Tentang hadis gubaru riba, pertama kan di situ lafaznya sayati, layatiyanna ala ummati, akan datang. Nah, kita lihat hari ini apakah zaman itu sudah datang atau belum. Nanti boleh kita bahas, kita dialog di sini bersama dokter kita dan para senior-senior yang lain. Kita akan bahas apakah zaman itu sudah datang atau belum. Apakah zaman yang Nabi janjikan itu zaman kita ini atau akan datang suatu saat nanti. Manusia akan makan riba, ya. Kalau mereka nggak makan riba, akala asabahu min ghubari, dia akan terkena debunya. Nah, di sini dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud, kitab Aunul Ma'bud, ya, kitab Aunul Ma'bud, Al-Imam Al-Mulla Al-Qari, beliau menjelaskan bahwasanya itu kinayah ataupun pertanda bahwasanya walaupun orang itu dia nggak transaksi riba, ya, nggak transaksi riba, dia bukan katibnya, dia bukan bagian administrasi transaksi riba, bukan syahidnya, bukan saksi, bukan pelaku dan sebagainya. Akan tetapi bisa jadi dia makan min diyafatir riba, dari jamuan, ternyata jamuan yang dijamukan oleh tuan rumah itu atau yang lain sebagainya, di situ ada hasil daripada riba. Dia memang sudah menghindari riba, ya, sudah menghindar daripada riba, berusaha semaksimal mungkin menjauhi riba. Transaksi riba, baik itu riba qarad, ya, yang terjadi sekarang banyak riba qarad, ya, riba qarad yakni riba hutang. Riba hutang itu yang banyak, yang terjadi seperti di bank-bank dan di sebagainya. Adapun riba-riba yang tiga selanjutnya itu yang riba liad, ya, riba riba liad, riba nasi'ah, dan satu lagi ribal qabad, itu kan transaksi yang cuma ketika misalnya orang beli emas, nanti insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Akan tetapi kembali lagi, yang banyak beredar di masyarakat kita sekarang ini adalah ribal qarad, ya. Ribal qarad ini riba ketika berhutang atau semacamnya. Dan kembali lagi, bahwasanya syariat ini Allah Subhanahu wa taala tak pernah menghalalkan riba walaupun pada syariat umat-umat terdahulu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an, ya. Dan tidak pernah Allah taala mengumandangkan, maksudnya itu perang, kecuali kepada dua orang, dua anggota, dua golongan hamba-hambanya. Ini termasuk ancaman besar bagi pengguna riba. Yang pertama, Allah taala mengumandangkan perang terhadap akilu riba, orang yang makan riba. Kemudian yang kedua, al-mu'adi lil auliya, orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, juga ini termasuk orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pembahasan kita tentang riba. Ya, riba itu tadi tidak pernah dihalalkan sedikit pun pada umat-umat terdahulu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad nuhu anhu. Ya, wa qad nuhu, ya, anhu. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini wa qad nuhu anhu, bahwasanya riba itu telah dilarang sebelum umat Rasulullah SAW, ya. Lain halnya dengan syariat-syariat yang lain seperti minum khamar. Umat terdahulu boleh minum khamar dan sebagainya. Bahkan ketika awal-awal Islam, umat Islam pun boleh minum khamar. Dan juga banyak hal-hal yang lain yang kita tidak boleh, itu boleh dilakukan oleh umat terdahulu. Akan tetapi khususnya riba itu bahkan umat-umat terdahulu pun Allah Subhanahu wa taala haramkan, larang untuk konsumsi hasil daripada riba. Ini menandakan bahwasanya betapa besarnya, betapa bahayanya
hal-hal yang bersangkutan dengan riba. Kembali kepada hadis tadi, yang akan terkena debunya riba, dia nggak makan riba, berusaha menghindar riba, nggak makan, tapi kena debunya. Di syarah Aunil Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, Al-Imam Mulla Ali Qari di situ menjelaskan bahwasanya itu kinayah. Bisa jadi orang itu dia berusaha menghindar daripada riba, akan tapi dia mungkin silaturahim, ya, ke rumah saudaranya, tetangganya, dan siapapun itu kena jamuan, di situ hasil riba, ya. Dan ini juga perlu kita garis bawahi, apakah zaman itu sudah datang atau belum? Nah, soalnya lafaznya dalam hadis itu layak tianna ala ummati zamanun. Dan di sini pakai lam taukid. Pasti dan pasti akan datang nanti pada satu saat mengenai umatku. Nah, ini perlu kita perbincangkan bersama senior dan dokter kita, insya Allah. Mungkin cukup sekian presentasi kita pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Lengkap ayatnya, hadisnya, kemudian syarahnya juga. Bahkan bahwa kitab Imam Ghazali, luar biasa kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyampaikan seperti itu. Satu tujuan kita untuk Zoom meeting online ini memang ada untuk membebaskan umat dari cengkraman riba. Dan tadi ditanyakan, sudahkah datang zaman atau tidak? Kita akan dengarkan tanggapan dari teman-teman semua. Dan perlu banyak orang ya, karena banyaknya para pelaku riba, perlu banyak mubalik, mujahid ekonomi Islam yang menerangkan, menyampaikan dengan dalil ayat, dalil akal kepada umat bahwasanya ini riba loh. Kemudian apa solusinya gitu. Oke, mungkin ada tanggapan dari yang pertama dari Ustadz Dr. Dayat. Silakan tanggapan. Yang kedua dari Pak Eko nih. Pak Eko dari sisi BMT-nya kan. Bagaimana BMT bisa memberikan solusi umat daripada riba. Kepada Pak Dr. Dayat, kami persilakan. Tanggapan, sanggahan, boleh silakan. Mikrofonnya belum? Kalau kita tengok, Masya Allah, sudah detail nih dari Ustaz Abdullah. Penerangannya, Alhamdulillah nih, sudah detail. Tinggal perlu kita praktek nih. Terutama kita sarjana ekonomi nih. Pejuang-pejuang ini mesti dari kita nih. Mulai kita tunjukkan kepada umat. Terutama di kalangan mubalik sendiri. Biarlah motornya sederhana tapi tidak riba. Biarlah rumahnya PMI, Pondok Mertua Indah, tapi tidak riba. Tapi targetnya ke depan. Kalau bisa memang seperti kita nih. Punya koperasi syariah, punya bank syariah, punya BMT syariah. Ke depannya. Tapi dimulai dari kita-kita nih. Maka memang kemarin saya cerita ceramah tentang ekonomi Islam. Memang umat ini enggak apa dia, enggak connect deh. Bicara dia belakang. Karena kita ceritakan tentang keadaan umat. Banyak yang tercicil. Pak, masih cicilan Pak, Bu? Masih. Gitu. Ada bantuan dari masjid? Enggak. Ini hidupnya menengah ke bawah Ustaz. Alhamdulillah berjamaah sholat. Tapi kalau ekonomi dewe-dewe, nafsi-nafsi. Ini suatu permasalahan juga nih. Maka kalau saya pikir ini Ustaz, Masya Allah, dari Zoom meeting kita, kapan perlu kita buatkan modul nih Ustaz. Kan dari modul tidak ada. Tapi setiap apa ini perlu kita buat karya tulis gitu. Minimal dari alumni ini kita ada karya tulis. Setiap kita Zoom meeting ini ada hasilnya. Nanti pertemuan ke depan ada. Nanti di kapan perlu kita jadi buku. Nah, selesai Zoom meeting keluar buku satu. Selesai Zoom meeting keluar buku satu. Langsung kita praktek lapangan. Itu aja Ustaz.
Ya, Itu aja Alhamdulillah. dulu. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Dayat. Memang keadaan umat seperti itu ya. Kami yang sudah puluhan tahun berdakwah, kadang-kadang saya kalau ceramah riba itu senang mereka dengar, pengurus dengar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah nanti kapan kita undang lagi. Kemudian tunggu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak undang-undang. Saya tanya, Pak, kenapa Pak nggak ada undangan lagi? Mohon maaf Pak Ustadz, kami semua kena riba. Kayaknya belum siap deh undang Ustadz. Nah, ini strategi dakwah ya buat teman-teman mubalik. Jangan di depan, materi riba jangan di depan. Kalau mau panjang umur di mimbarnya gitu. Nah, saya ngalamin tuh 2-3 tahun, saya langsung hajar riba. Ya semua terima, cuman hatinya lemah kan belum siap. Akhirnya 2 tahun 3 tahun nggak diundang-undang itu. Kemudian solusi Al-Quran sebetulnya wa halallahu bai wa harramar riba. Nah ini nih, tolong dijelaskan berulang-ulang kepada umat. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nah, kalau jual belinya bagus, profit, dia insya Allah beli barang dengan cash. Jual beli bagus, bisa beli motor cash. Profitnya tinggi, mobilnya cash. Profitnya tinggi, rumahnya cash. Tapi kalau umat tidak berjual beli, umat tidak bisnis, umat hanya habis waktu taklim, zikir ibadah saja, melalaikan perniagaan, ya daya beli lemah. Daya beli lemah, kemudian akhirnya tak bisa beli cash. Kalau tak bisa beli cash, akhirnya beli kredit. Nggak ngerti kredit syariah dan kredit riba, akhirnya terpaksalah umat masuk ke dalam kredit yang ribawi seperti itu. Nah ini perlu disampaikan, termasuk buat kita-kita semua. Naikkan omset jual belinya, naikkan bisnisnya, minimal selevel Malaysia, Singapura, Brunei. Pernah saya katakan bahwa standar Brunei itu udah 60 juta per bulan. Malaysia 40 juta per bulan, Singapura 50 juta per bulan. Indonesia 3 juta per bulan. Nah, jadi lemah daya belinya. Nah, macam mana di masyarakat yang mereka terjerumus riba, kemudian bisa hijrah ke tempat yang tidak ribawi. Alhamdulillah ada Pak Eko Widayanto, yang beliau memang praktisi di Bank BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dari mulai marketing, supervisor, manajer, sampai direkturnya kan. BMT juga plesetan kami bank modal tipis karena ada yang modalnya. Oke, minta tanggapan dari Pak Eko Widianto, silakan tentang materi malam ini. Silakan Pak Eko. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Kan sedikit apa ya, diskusi saya, diskusi. Jadi untuk hadis debu-debu riba ini sebenarnya sudah lama lah, sudah lama diketahui ya masyarakat. Karena mubalik kita juga sebenarnya sudah pernah menyampaikan terkait hadis-hadis ini. Ya, betul, akhirnya karena masyarakat tuh belum kuat meninggalkan riba, akhirnya mubalik ini juga banyak juga yang ya, mengendorkan untuk penyampaiannya. Wah, jangan riba dulu. Nanti masyarakat lari pula kan gitu. Memang kondisi masyarakat seperti itu, Ustaz. Memang belum siap untuk terkait dengan hadis-hadis riba. Karena hadis-hadis dan ayat-ayat riba ini sangat apa ya, menakutkan. Kalau dalam surat Al-Quran itu ya, di surat berapa lupa, surat 275 Al-Baqarah dan di bawahnya, bahkan pelaku riba itu kan ditantang perang ke desa maut. Jadi memang ancaman riba ini bukan main-main. Jadi ketika kita sampaikan, ya sangat dahsyat ya, sangat mengerikan. Jadi wajar kalau masyarakat itu belum siap untuk menerima raw materi riba ini. Seperti itu. Nah kalau tadi yang jadi bahan diskusi adalah zaman sekarang ini masih ataupun apakah kita sudah terkena debu-debu riba ataupun zaman itu sudah ada di sekarang ini. Kemungkinan kalau dari kondisi kita mungkin nampaknya memang sudah zamannya ini. Ya, misalnya gini, dari otak keuangan Indonesia sendiri tadi ya, dari BI juga kita negara ini kan berhutang ke luar negeri. Selain berhutang juga dari
kezaliman pajak, macam-macam. Jadi memang hasil utang itu ataupun dari pajak-pajak yang diambil dari masyarakat itu juga sebagian untuk pembangunan. Nah, pembangunan juga kita nikmati juga. Kita nikmati. Akhirnya secara tidak langsung, walaupun kita tidak memakan riba, tidak ambil bagian dari riba itu, memang secara tidak langsung ya kita memang terkena debu-debu, tidak bisa menghindar. Setiap hari jalanan kita lalui. Uang kertas juga setiap hari kita pakai, kita beli ke pasar, di pasar, di minimarket dan sebagainya. Jadi memang seakan-akan memang kita tuh sekarang tidak bisa terhindar dari debu-debu riba. Nah itu. Ini sepertinya gambaran itu memang sudah nyata hadir di hadapan kita sekarang ini. Hanya saja yang jadi poin penting mungkin dari hadis ini adalah ketika hadis itu menyatakan bahwa setiap orang nanti akan terkena debu-debu riba, yang menjadi sekarang adalah pilihan bagi kita adalah apakah kita itu mau jadi orang yang terlibat dalam pemakan riba, orang yang hanya sekedar menghindar riba, atau menjadi orang yang ingin memperjuangkan melawan riba. Itu poin pentingnya. Kadang ada masyarakat gini menanggapi hadis ini, semua nanti kena debu-debu riba. Ya udah kita santai aja, makan riba aja gitu. Nah, biar aja, kita nggak bisa menghindar kok. Ya udah ini udah zamannya kita tuh hidup di riba gitu. Jadi ya ini sudah takdir Allah katanya seperti itu. Sudah takdir Allah kita itu nggak bisa menghindar dari riba. Kalau saya memahami di sini, ini adalah standar minimal Muslim ya. Standar minimal Muslim, kita tuh harusnya menjadi seorang yang hanya terkena debu-debunya riba aja. Jangan sampai kita menjadi Muslim yang pelaku riba, seperti itu. Atau bahkan kita bisa memilih jalan bahwa kita termasuk Muslim yang selain menghindari riba, juga harus memperjuangkan ekonomi syariah melawan riba tadi. Nah, itu harapannya seperti itu. Ya, hadis ini seperti itu. Jadi kondisi sekarang ini ya, hadis ini kadang sering dipelintirin sama masyarakat kan, kawan yang sering diskusi di lapangan itu ya. Ya gimana lagi gitu kan. Kita ekonominya seperti ini, mau lari kemana nggak bisa kan, mau lari kemana nggak bisa. Cuma poin pentingnya tadi itu ya, ketika kita tidak bisa kita tidak bisa memperjuangkan ekonomi syariah atau melawan riba, setidaknya kita menjadi seorang Muslim yang ya hanya terkena debunya aja lah, jangan sampai malah kita termasuk orang yang malah pelaku ribanya. Nah itu mungkin sedikit tambahan ataupun untuk sharing-sharing Ustaz. Itu aja Ustaz. Ya apa yang kami lakukan di BMT ya mudah-mudahan Allah nilai menjadi kami ini adalah orang-orang yang selain ingin meninggalkan riba, kami juga ingin sebagai orang-orang yang siap memperjuangkan bahwa kita harus melawan riba ini. Kalau terkena debu ya itu sudah hadisnya seperti itu sebenarnya. Ya standar kita ya nggak masalah terkena debu, tapi jangan sampai kita jadi pelaku. Terus Insya itu aja. Silahkan mungkin yang lain diskusi ya disambung. Alhamdulillah, terima kasih buat Pak Eko Widianto. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Ajaib ini ayat, di depan ada iman, di belakang pun iman. Saya ulang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Iman dulu, kemudian bertakwa, tinggalkan riba, kalau kamu beriman. Ya. Jadi guru saya katakan, mustahil umat Islam lepas dari riba kalau tidak ada imannya. Mustahil umat Islam lepas dari riba kalau tidak bertakwa. Mustahil umat Islam lepas dari riba kalau tidak bisa mengakhirinya dengan keimanan lagi.
Bagaimana kalau saya hijrah karena debunya, kemudian istri saya jadi miskin, kurang penghasilan, tidak ada lagi tunjangan macam-macam. Nah, ini bukan lagi masalah logika, tetapi keimanan tadi, ya. Jadi itu ayat pamungkas tentang pentingnya kita melepaskan diri dari riba. Dengan amalan, kita tidak menjadi peminjam riba, kemudian rentenirnya, menjadi notarisnya pun tak boleh. Bahkan saksi atas transaksi yang riba, itu kuluhum sawa, sami mawon, ya. Yang minjemin, yang dipinjamkan, saksinya, dan pencatatnya, podo wae, sami mawon. Nah, jangan sampai di situ. Nah, bagaimana caranya? Memang lengkap di ayat Al-Baqarah 275, ya. Lengkap itu. Kalau saya ceramah itu bisa 1 jam itu tentang ayat-ayat riba tadi. Dan itu sudah lengkap bagaimana penyampaiannya. Oke, penting tadi dari Pak Dr. Dayat, bagusnya memang ditulis, ya, ditulis ada resume hasil kuliah online kita kali ini. Ada Pak Bang Rian nih yang bisa punya asisten personal yang bisa memindahkan dari lisan menjadi tulisan. Nah, nanti Bang Rian ditunggu nih dari asisten personal beliau bisa menuliskan dari diskusi menjadi tulisan lisan. Alhamdulillah datang juga sahabat saya dari Rangkas, ya, itu Pak Advokat Acep. Beliau S1, S2 Hukum, sarjana Hukum. Beliau pun peraih gelar doktor honoris causa dalam bidang hukum. Jadi Kang Acep seperti inilah contoh kuliah online ekonomi Islam. Nanti Kang Acep bisa kuliah online Fakultas Hukum S1, S2, sehingga teman-teman kami yang mau ambil kuliah hukum S1, S2, Kang Acep adalah dosennya gitu, membimbing para mahasiswa online di seluruh penjuru dunia. Nah, tepuk tangan. Boleh Kang Acep mungkin tampilkan dirimu, orang pada mau nanya. Atau Musami dulu aja. Oke, kita dengarkan pendapat dari Kang Aris Firmansyah, Kang Aris, ya, yang pernah kerja di bank. Mungkin bagaimana tanggapan masyarakat tentang bank yang konvensional dan juga bank syariah. Ini penting pandangan dari Kang Aris Firmansyah dari Majalengka. Beliau teman kuliah S1 saya di Perbanas, Jakarta. Perhimpunan Bank Swasta Nasional yang memang dikader untuk menjadi pegawai bank ataupun manajer direktur bank gitu. Kang Aris, silakan Kang, pendapatnya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Muhammad. Perkenalkan saya Aris Firmansyah dari Majalengka. Lama juga saya di bank. Mohon maaf nih saya tutup videonya juga. Saya lagi sambil rebahan, lagi nggak enak badan. Boleh. Saya juga memang cukup lama saya di bank konvensional. Di BRI lah. Di BRI unit mungkin. Cukup lama saya. Tapi posisi di BRI pun saya ini sedang di Jakarta. Di saat Dr. Abdul Haq ini sedang di Pakistan, orang tua saya ini mendaftarkan ke BRI di Majalengka karena ibu saya ini berkeinginan untuk saya bisa kembali ke Majalengka menemani beliau pulang kampung lah. Nah, akhirnya tes Jakarta Bandung, jadilah saya di Majalengka. Nah, sejak kemudian menikah, saya ada komitmen dengan istri. Ini gimana? Kebetulan juga sama istri juga masih satu daerah lah. Dia juga sempat kuliah sambil nyantri di AGI, mungkin tahu banyak lah. Lebih tahu mungkin tentang riba. Akhirnya kita komitmen di tahun 2010 bikin resolusi di tahun baru untuk menyelesaikan segala permasalahan hutang-hutang yang ada. Dan mungkin targetnya terlalu lama sih. Di usia 40 kita resign. Memang awal di tahun 2000 awalan, itulah 2004, 2003, masyarakat ini juga memandang
bank konvensional, apalagi BRI ini sesuatu yang istimewa. Tapi sejalannya juga di waktu pengetahuan masyarakat mulai paham gitu tentang tadi riba semacam konvensional ataupun syariah. Dan menurut saya sih pandangan, kebetulan memang Allah jadikan saya ini juga orang di Tambir Masjid gitu lah ya. Jadi ketua DKM. Ya ada saja selentingan. Masa orang DKM-nya orang bank kan gitu. Tapi bagi saya sebenarnya ini adalah teguran gitu. Akhirnya memang di tahun, dan teman-teman juga, teman-teman kawan-kawan ahbab ya, mereka menerima saya, ya mungkin tadi debu-debu mereka masih, kalau saya korban mereka mau gitu. Tapi dalam satu perjalanan 40 hari ini, mereka ini kan tiba di tempat, lalu satu bank ini memberikan bantuan makanan gitu, nasi bungkus, nasi kotak, mereka tolak. Dengan alasan ya ini dari instansi riba. Tapi mereka tolak, tapi kalau dari saya mereka mau, karena pikirnya saya orang bekerja lagi. Jadi memang masyarakat pun sudah bisa membedakan sebenarnya pandangan, karena kondisi saya juga ada di masjid. Orang masjidnya ini orang yang di bank, apalagi bank konvensional. Berjalan waktu di 2019 tadi juga alhamdulillah saya berkomitmen menyelesaikan segalanya, walaupun nggak selesai, menyelesaikan apa juga tetap nggak selesai. Dorongannya juga kita bisa terus di situ gitu lah ya. Sampai akhirnya dengan karena bertawakal kepada Allah, dengan kondisi tidak persiapan untuk apapun, keluar saja resign. Bermodalkan tekad untuk keluar. Boleh. Alhamdulillah Allah jadikan juga masih bisa eksis sekarang gitu. Kata orang-orang maksudnya masih bisa makan, masih bisa segalanya. Tetap memang pastinya yang memberikan rezeki itu Allah, dan dengan kesungguhan ya pasti ada jalan. Walaupun memang dengan niatan resign itu berhijrah, ya pasti godaannya lebih besar daripada hanya resign saja gitu. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah, saudara-saudara, keluarga membantu, alhamdulillah bisa terus berjalan hingga saat. Dan masyarakat pun sekarang ya, saya pun masih di masjid yang ada celoteh itu lagi, mereka menerima saya, alhamdulillah, insya Allah. Itu saja mungkin gambaran. Mohon maaf agak sedikit batuk-batuk ini. Insya Allah. Jazak khair. Oke, terima kasih buat Kang Haris Firmansyah, teman kuliah saya. Mudah-mudahan pengalamannya bisa menjadi ibroh, menjadi pelajaran buat kita semua, ya kan? Memang tak mudah untuk hijrah dari riba, karena ketika hijrah pun ada ujian, ada cobaan untuk istiqomah, ya kan? Hijrah bukan sekedar pindah doang, tetapi ada perjuangan dan pengorbanan. Kita doakan teman-teman yang proses hijrah, sedang hijrah, akan hijrah, Allah berikan kekuatan. Makanya pentingnya sahabat yang saling mengingatkan, sahabat yang saling merangkul, ya, supaya bisa istiqomah hijrahnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Siapa yang berkata Tuhannya Allah, kemudian istiqomah, ya kan? Mengakui Tuhannya Allah adalah mengikuti perintah-perintahnya. Nah, ketika dia istiqomah dalam perintah Allah, maka dia tinggalkan riba, kemudian istiqomah supaya tidak terjerumus lagi ke dalam riba. Ini perlu sahabat, ini perlu kawan, ini perlu tim, perlu organisasi, perlu komunitas, ya. Yang alhamdulillah sudah banyak beberapa komunitas, ada masyarakat tanpa riba, ada X-Bank, ada Nasuha dan sebagainya. Yang mereka sedang ngajak umat supaya bebas daripada debu riba dan transaksi yang ribawi. Nah, sebetulnya orang-orang seperti itu bisa kita ajak kuliah, ya kan? Sehingga dengan dapat gelar S1 atau S2 Ekonomi Islam, bisa lebih kokoh bahasan mereka tentang riba dan akad-akad yang syariah. Mungkin dari Bang Yon ada tanggapan, Bang Yon? Silakan Bang Yon.
Mikrofonnya belum dinyalakan. Masya Allah, Alhamdulillah, makasih Ustaz. Ya. Tanggapan saya nggak ada Ustaz, cuma saya ada pertanyaan sedikit tentang BMT sama Bank Syariah kita ini Ustaz. Boleh. Ada praktisi BMT di sini, silakan. Eh, Pertanyaan saya yang pertama itu adalah kita bersyukur dan layaknya mensupport kan para pakar-pakar ekonomi, orang-orang ekonomi syariah ini telah berjuang dia untuk membuat bagaimana bank yang konvensional menjadi bank syariah. Walaupun di situ masih banyak bank-bank yang belum sempurna syariah dan masih ada banyak kelemahan, kita tetap berhusnuzon karena mereka ada perjuangan dan ada niat untuk kesyariahan. Begitu juga dengan Baitul Mal dan juga leasing-leasing syariah. Sekarang saya mau bertanya Ustaz tentang saudara-saudara kita yang berniat baik ini untuk umat ini agar terhindar dari ribah ini. Selalu ada masyarakat kita, saudara-saudara kita itu kadang dia membutuhkan pinjaman atau modal gitu kan, untuk membuat suatu usaha. Ini bukan untuk makan, tapi dia meminjam untuk usaha. Sehingga mereka ini lari kepada bank-bank konvensional. Mereka berniat untuk minjam menghindari riba dan datang kepada bank-bank syariah. Tapi kan masih banyak sekarang ini Ustaz, kendala bagi saudara kita ini, dan termasuk saya sendiri pernah mendatangi leasing syariah. Namun di situ kendala yang saya hadapi itu dengan syarat-syarat yang tidak seharusnya gitu. Dan yang kedua, biaya yang atau dikatakan bunga lah lebih daripada pinjaman itu lebih besar daripada bank syariah ini, Ustaz. Yang pertama saya pernah datang, ini pengalaman langsung ya, kepada leasing Garuda Property. Garuda Property aja namanya, Ustaz. Saya membutuhkan suatu mobil yang tidak butuh mobil yang harga tinggi. Saya hanya butuh mobil yang harga rendah dan dia itu cukup untuk buat saya. Tapi tidak bisa karena ada syarat harus 130 juta ke atas tahun sekian. Nah, di situ saya sempat ribut juga itu. Jadi tujuan berdirinya leasing syariah ini apa? Untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau sekedar membantu orang kaya saja seperti itu? Jawabannya sebenarnya Pak, kami tidak membuka peluang hutang, kata dia. Saya bilang, saya ini orang yang sanggup untuk membayar itu. Tapi saya tidak membutuhkan mobil yang harganya tinggi. Saya waktu itu butuh mobil pickup untuk kendaraan yang memang cocok. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi, apakah betul bank syariah kita itu lebih tinggi atau Baitul Mal atau leasing itu lebih tinggi daripada bank lain bunganya sehingga memberatkan warga sehingga dia tidak bisa lari kepada bank syariah atau yang berhubungan dengan Islam lah. Seperti itu Ustaz. Jika iya, apa solusi kita sekarang ini untuk membantu masyarakat kita, saudara-saudara kita yang lain yang berniat untuk berubah gitu, menghindari riba? Apa solusi kita itu? Termasuk saya juga ingin bertanya kepada Pak Eko Widianto, apakah di Baitul Mal itu ada pinjaman dan bagaimana bunganya? Bunga sini adalah untuk memahami kita kelebihan tadi itu. Margin. Ya, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Pak Eko, silakan, mungkin Pak Eko langsung dijawab dulu sebagai praktisi dari BMT. Silakan Pak Eko, monggo. Iya, Insya Allah ada. Nah, ini betul nih pertanyaannya, langsung ke praktik nih. Jadi di BMT ya, tadi kan ceritanya itu di listing ya, di listing memang ya kurang lebih seperti itu. Tapi saya cerita dulu lah.
kalau di BMT kami, BMT Insan Madani ini, ya, terkait kebutuhan itu dari kawan-kawan ke masyarakat, itu memang kita musyawarahkan dulu. Misalkan beli mobil ya, ingin mobil. Mobil ini untuk apa dulu Pak? Untuk apa? Untuk seperti apa? Kebutuhannya untuk mobil apa? Angkat barang atau seperti apa? Jadi kita diskusi, sharing. Nah, kalau hanya untuk sekedar angkat-angkat ringan, cocoknya anggaran sekian Pak mobil. Jadi kita tidak mematok wah mobil itu harus yang 100-an lebih. Memang betul nilai ekonomisnya bagus yang 100 di atas 100 itu kan mobil itu masih kuat, masih oke. Tapi di kami tidak seperti itu. Jadi ketika banyak kawan-kawan di sini membutuhkan mobil mungkin yang harga 40, 30, oke kita biayai. Nah, masalah. Jadi karena kebutuhannya ya mobil itu gitu. Memang standar kami, pelayanan kami adalah tergantung kebutuhan dari masyarakat itu apa. Asas manfaatnya. Bahkan kalau ada di sini ada anggota yang mau pinjam misalnya untuk handphone mahal ya, Anda belikan handphone mahal, iPhone untuk anak kelas berapa nanya SMP lah. Itu biasanya malah tidak kami layani. Karena asas manfaatnya tidak tepat kok gitu. Jadi bukan hanya kita, ayo silahkan berhutang sama kami, gitu. Cari untung gini, enggak juga. Kita juga perhatikan asas manfaatnya itu terkena enggak ini sama anggota kita ini seperti itu. Jadi intinya kami tidak sama dengan leasing yang tadi diceritakan ya. Harus 130. Intinya harus yang bagus lah, produknya bagus. Nah, untuk apa namanya tadi margin itu memang harus diakui ya, kita tidak boleh menutupi ya, harus diakui memang margin syariah terutama yang kami praktisi BMT dan koperasi syariah lainnya itu sudah dipastikan mayoritas itu lebih mahal jika dibandingkan dengan konvensional ya, dibandingkan dengan konvensional leasing ya. Kalau BMT dibandingkan dengan bank konvensional, itu kami kalah. Tapi kalau BMT dibandingkan dengan leasing yang konven, BMT masih menang, masih murah. Nah, kayak FUF, Adira, itu kan leasing ya. Nah, kalau BMT dibandingkan dengan mereka, Adira, FUF, itu kita masih menang, masih lebih murah kami. Karena memang kami, pangsa pasar kami tidak bisa beradu dengan konvensional saat ini. Modal kami betul, Ustadz, dokter, modal kami tipis kecil. Maka kami hanya bisa beradu dengan leasing konvensional. Itu memang bisa kami adu, kami bisa lebih murah. Tapi kalau dibandingkan dengan bank konvensional yang besar, itu jauh. Kami memang tidak mungkin belum bisa mengalahkan mereka seperti itu. Cuma ya insya Allah mudah-mudahan ada arahnya nanti ada kan gitu. Seperti tadi yang waktu itu pencetusan bank dari wakaf lah, itu bagus, nanti bisa dirancang lah gimana tuh ceritanya tuh, bisa dilanjut nanti, kayaknya seru juga itu. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan pinjaman juga ada. Jadi kalau kami ini di BMT ya, kami memang agak sedikit berbeda Pak, sedikit berbeda dengan BMT lainnya. Kalau BMT yang lainnya itu mayoritas akadnya itu murabahah, mayoritas murabahah jual beli barang. Tapi kalau di kami itu ya lebih variatif. Karena kami memandang kebutuhan masyarakat itu ternyata bukan cuma barang. Ya. Masalah masyarakat itu bukan cuma barang. Ada yang butuh anak sekolah, biaya anak sekolah, butuh modal usaha tadi kan gitu. Masa mau buka warung suruh beli barang apa kan gitu. Mungkin butuh uang. Nah, jadi maka kita kembalinya adalah kepada fatwa-fatwa DSN MUI. Ada tidak yang difatwakan oleh DSN MUI terkait kebutuhan dari masyarakat ini? Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kami lebih variatif Pak untuk akad-akad ini. Jadi bukan hanya murubahan. Ini karena image di masyarakat ini kan jangan sampai
Bank syariah ini cuma kredit barang aja, enggak. Jadi lebih banyak. Yang kod juga ada Pak, Kodul Hasan itu ada di kami. Kodul Hasan ya tentu kami tidak mengambil keuntungan. Pinjam 1 juta ya kasih 1 juta. Seperti itu. Jadi ya intinya ya, setiap permasalahan masyarakat kalau di BMT itu ya kami sharing dulu, kami musyawarahkan, kami sharing kebutuhannya apa dan ini cocoknya pakai akad apa. Kalau bisa dilanjut, kalau tidak ya tidak usah dipaksakan. Ya, seperti itu. Ya sementara seperti itu Pak. Insya Allah Ustaz. Oke, terima kasih Pak Eko Widianto selaku praktisi Ya. BMT ya. Kita harus memahami Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bahwasanya untuk urusan uang ini banyak faktor yang bisa dijalankan. Zakat, infak, sedekah, wakaf, fa'i, usur, kemudian ghanimah. Sebetulnya banyak, ya kan? Sebetulnya banyak. Cuman karena pemahaman masih minim, ya sepertilah yang terjadi seperti ini. Kalau zakat umat Islam besar, ya kan? Kalau Pak Ion, Pak Rian, Ustaz Abdullah penghasilannya miliaran, kan zakatnya banyak. Itu akan berpengaruh kepada jumlah bantuan yang diberikan kepada fakir, miskin, ghorimin. Sebagaimana 8 asnaf, ya kan? Karena penghasilan kita minim, maka zakatnya pun minim. Sehingga hanya sedikit jumlah fakir, miskin, ghorimin yang bisa dibantu. Itu yang pertama kan. Infak pun minim sekali. Sedekah minim. Bandingkan dengan infaknya Abdurrahman bin Auf. 40.000 dinar sekali infak. Dikali 4 juta, 1,6 triliun infaknya Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan beli sumur 2,4 miliar. Nah, mereka memang disiapkan oleh Rasulullah untuk mengatasi keuangan umat. Yang jadi masalahnya, orang kaya tidak soleh, orang soleh tidak kaya. Ya kan? Orang kaya nggak soleh, dapetnya dari korupsi, dari suap, dari yang haram. Nggak keluar zakatnya. Orang-orang soleh nih, ustaz-ustaz kita ya kan, ya tidak kaya alias miskin-miskin. Bukan dia mengeluarkan zakat, ustaz-ustaz malah meminta zakat. Itu masalah. Jadi harus yang kaya, yang soleh, ya kan? Yang soleh pun kaya raya. Oke, dari zakat harus sempurna, infak itu mantap, kemudian sedekah pun mantap. Tapi alhamdulillah kita bersyukur ya, karena saya pun S2 angkatan pertama ekonomi Islam. Tahun 2000 pulang dari Pakistan, saya 2008 tuh langsung kuliah S2 ekonomi Islam. Saya pun ini Pak Ustaz Abdullah ya, saya di Pakistan itu menghafal Quran plus tafsir 5 tahun di sana. Cuman S1 saya dengan Kang Haris kan di Perbanas tuh ekonomi kapitalisme gitu kan. Kalau saya bilang ekonomi kafirtalisme gitu. Karena selama kuliah 4 tahun dengan Kang Haris, mana ada dosen bilang tentang riba. Mana pernah dosen bilang ayat-ayat hadis tentang riba. 8 semester kita kuliah 4 tahun, ya tahunya dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Mau korupsi, mau riba, hantamlah. Maka solusinya adalah BMT bangunannya harus wakaf. Sehingga hilang biaya sewa bangunan. Ya kan? Kemudian pekerjanya pun digaji dari wakaf produktif. Direktur BMT, marketing, manajer, sampai office boy-nya digaji dari hasil wakaf produktif. 2 kali wakaf nih. Wakaf lahan, wakaf bangunannya, wakaf untuk operasional BMT tadi. Nah, kalau bangunannya wakaf, kemudian gajinya dari harta wakaf, maka tanpa margin pun dia bisa hidup. Betul Pak Eko ya? Kalau BMT Pak Eko wakaf bangunannya, kemudian karyawan dari direktur atas sampai office boy itu digaji dari wakaf produktif, maka udah 0 tuh. Maka tanpa margin pun sudah hidup tuh BMT. Yang jadi masalahnya memang modal tipis, gedungnya sewa, karyawan digaji. Kalau nggak pakai margin, orang BMT, teman-teman Pak Eko, mau makan apa?
ya kan? Nah, dia manusia bukan malaikat. Dia perlu makan, ada anak-anak istri di situ. Nah, tapi mudah-mudahan lewat diskusi ini nanti semakin mengerucut ya kan. Saya menginginkan nanti Pak Eko kebetulan Selasa depan ya, malam Selasa depan Pak Eko akan berikan presentasi tentang BMT-nya kepada kita semua. Nah, kita dukung memang BMT ini solusi akhir zaman untuk lepas daripada riba. Hukumnya fardu kifayah. Jadi bukan satu BMT, kita penting satu masjid ada BMT. Yang ada kan cuma bendahara masjid, belum ada BMT-nya. Bayangkan kalau Bayon bisa buat 10 BMT, Bang Rian 10 BMT, Ustaz Dayat 10 BMT, Kang Haris bikin 10 BMT di Majalengka, Ustadz Abdullah bikin 10 BMT di Siak, Ibu Fatimah bikin 10 BMT, ya kan? Itu berapa dana yang terkumpul dari iuran para anggotanya. Udah minim anggota, kemudian kantornya sewa, kemudian gaji karyawan pun dari situ, maka kita dengarkan lagu The Massive. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itu Bang Yon ya. Jadi ini perjuangan besar, makanya ajaklah teman-teman untuk memahami. Insya Allah teman-teman ya, ini kuliah online ini memang solusi. Kita tidak terjebak oleh waktu, tidak terjebak oleh batas daerah. Nanti mau ke Jepang, mau ke Malaysia, ini kuliah harus terus jalan. Gantian setiap pekan harus ada yang menyampaikan materi, kemudian diskusi seperti itu. Oke, tak terasa jam 21:44, jam 10 kita sudah harus off untuk istirahat. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan, dipersilakan. Bang Rian, silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Atau Ibu Fatimah sudah mulai gelisah atau bingung, atau ada dapat pencerahan. Nah, silakan Bu. Bang Rian dulu ya. Silakan Bang Rian. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillah luar biasa. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz Abdullah itu mengenai ayat-ayat tijarah dan hadis-hadis tijarah. Apalagi mengenai debu-debunya riba ya. Itu debunya aja saya sudah terasa menyengat itu. Kayak debu dukun gitu. Jadi memang kalau dalam belajar ilmu tasawuf itu, ilmu apalagi ilmu Imam Al-Ghazali kan orang tasawuf. Jadi debu-debu itu memang sangat perlu kita perhatikan juga. Jangan terlampau banyak kita makan debunya. Lama-lama kalau debu yang kita makan ya numpuk juga kan. Jadi maka dari itu mungkin solusinya memang kita harus menghindar lah. Walaupun kena juga tapi sedikit lah. Gitu. Jadi memang ada solusi yang mesti harus kita buat ke depannya. Ya, terutama BMT ini memang harus diperbanyak. Kemudian solusi-solusi perlu kita sampaikan, walaupun tidak bisa disampaikan secara umumiat dalam ceramah-ceramah, perlu juga kita sampaikan secara personal to personal gitu. Karena itu penting. Kadang-kadang kita bisa mempelajari psikologi umat itu apabila kita jumpa langsung dengan mereka, ya, dialog. Kalau jangan kita ceramah di podium, ya semua pasti berbeda kan dalam pikiran mereka, dalam otak mereka. Jadi itu mungkin sedikit tambahan lah dari saya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rian atas tambahannya. Dari yang lain masih ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup jam 20.00? Boleh ngomong sedikit, Ustadz? Ya, silakan Bu Fatimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan ya, karena masih tamu ya. Tapi saya melihat ini sangat dengan background saya. Sebenarnya saya SE, tapi kalau sekarang ibu rumah tangga. Saya 14 tahun di bukan perbankan sebenarnya, di lembaga finansial. Kalau di
BUMD. Kalau di Siak ini, saya di Siak, BUMD. Yang dia bukan nyimpan, dia bukan BMT juga gitu. Dia bukan nyimpan, tapi hanya memberikan pinjaman. Kalau mungkin di Provinsi Riau itu seperti per. Kalau di Siak itu namanya persi. Ya mirip-mirip seperti itu. Jadi memang kalau saya melihat, nah, kenapa saya juga resign dari persi itu, karena memang terkait itu tadi riba yang Ustadz sampaikan itu betul. Kita tidak akan mungkin bisa meninggalkan riba ketika iman kita tidak ada. Nah gitu. Semakin kita memiliki iman, semakin ada keinginan untuk meninggalkan riba itu. Dan ini yang terjadi kepada kita. Ada beberapa kawan-kawan juga yang resign karena memang kita merasa tidak nyaman di dalam, bukan karena penghasilan, tapi lebih kepada keyakinan, prinsip kita. Kami sudah berusaha, kalau saya kemarin di sana jadi kepala SPI ya. Jadi mungkin dalam kebijakan-kebijakan internal itu cukup bisa ikut dalam andil. Kami sudah berusaha untuk merubah, kalau BUMD itu kan berubahnya dengan perda ya. Harus berubahnya dengan perda. Makanya kami 2 tahun lebih kami sudah berusaha untuk mengajukan perubahan perda, tapi belum juga goal waktu itu. Akhirnya saya secara individu, karena kita tidak bisa merubah satu institusi itu, kenapa kita tidak merubah diri kita saja? Nah gitu, pada akhirnya seperti itu kita berpikir gitu. Jadi ketika kita tidak bisa merubah orang lain, kita tidak bisa merubah dunia orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Makanya hari ini saya berada di luar daripada sistem yang ada dalam perusahaan kemarin gitu. Dan ini juga yang menjadi catatan bagi mungkin kenapa sih beratnya gitu pemerintahan itu dari konvensional menjadi syariah. Padahal kita secara analisis gitu, karena saya termasuk di dalamnya, masuk ke dalam tim konversi dari konvensional ke syariah, kami sudah menganalisa bahwa meskipun nanti kita berubah kepada syariah, kita akan mempertahankan setidaknya dividen untuk pemerintah itu akan tetap ada, meskipun mungkin karena kita akan baru berkenal dengan namanya konsep syariah kepada masyarakat, ada energi ekstra yang harus kita perkenalkan. Karena masyarakat ini kenapa terkadang lebih alergi dengan yang namanya syariah. Nah gitu. Itu tadi mungkin yang disampaikan karena mereka beranggapan bahwa syariah itu nol keuntungan. Kalau minjam 1 juta ya bayarnya 1 juta. Nah gitu betul sebenarnya. Itu persepsi masyarakat yang awam. Nah jadi tugas kita itu bagaimana merubah persepsi itu sebenarnya. Makanya kalau di Siak ini BMT-nya kemarin ada, sekarang nggak ada lagi. Gitu. Karena mungkin itu tadi kita kurang masif di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa meninggalkan riba itu bukan terkait dengan untung atau tidak untung, tapi terkait dengan sejauh mana kita meyakini bahwa Allah melarang riba. Nah gitu sebenarnya sih. Jadi mungkin itu tadi kita harus lebih memberikan, selain kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kita juga harus mensupport pemerintah agar terus mengembangkan konsep-konsep syariah. Karena sekuat apa kita ini masyarakat, tapi lebih besar lagi perubahan itu yang dirasa kalau kita bergeraknya juga kepada pemerintahan. Mungkin itu aja sih Ustadz. Mohon maaf kalau tidak sesuai ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Fatimah dari Siak ya. Nanti bisa jumpa tuh dengan Pak Ustadz Abdullah ya kan. Beliau di Siak juga, tetanggaan ya kan, tinggal silaturahim dan berkolaborasi. Oke Bapak Ibu semua, kita bersyukur bisa lancar kuliah kita malam ini. Yang pertama ada tambahan usul supaya dibuat materi ya kan. Dari hasil pemaparan Ustadz Abdullah tadi, tolong dibuatkan tulisannya ya kan. Tolong dibuatkan tulisannya, belajar menulis, nanti kita akan bantu posting di media sosial. Kemudian buat Bang Rian, tolong nanti dengarkan rekaman ini, dibuatlah pertanyaan jawabannya, sehingga setiap pertemuan ada tulisan. Boleh jadi ini menjadi khutbah ekonomi syariah selama setahun, bisa menjadi buletin ekonomi syariah, bahkan bisa menjadi buku ilmiah untuk bahan jurnal
atau bisa menjadi bahan skripsi, tesis, disertasi kita semua. Yang terakhir, tak lupa saya ajak kepada teman-teman untuk tengok kiri kanan, ya, depan belakang. Mungkin ada santri yang minat belajar ekonomi syariah, ekonomi Islam. Ada ustadz-ustadz yang belasan tahun di pesantren hanya berkutat akidah, ibadah. Wudu, sholat, taharoh, haji, umroh, wudu, sholat, taharoh, seperti itu. Ini perlu para ustadz, para kiai memahami ekonomi syariah. Kemudian buat para mubalik, ya, dari MDI, IGMI, Mubalighin Muhammadiyah, Persis, Perti, Jemaat Tabligh. Nah, ini perlu mereka memahami ekonomi Islam. Ya kan? Banyak akad-akad yang belum dipahami, banyak ilmu-ilmu, termasuk kitab-kitab kuning yang belum digali, yang padahal Imam Ghazali, kemudian ulama-ulama zaman baheula sudah menuliskannya. Termasuk buat sarjana ekonomi, ya, S1, S2, S3, baik dosen mahasiswa. Kalau buat para sarjana ekonomi bukan fardu kifayah, fardu ain belajar ekonomi syariah. Ya kan? Kenapa fardu ain? Dia belajar ekonomi yang salah, ekonomi kapitalisme. Harus dia wajib ain. Kalau buat fakultas hukum, nah dia boleh-boleh saja tidak belajar ekonomi syariah. Dia lebih wajib belajar hukum Islam. Kalau buat dokter, dia tidak wajib, tidak fardu kifayah belajar ekonomi syariah. Dia penting belajar kedokteran Islam. Tapi kalau buat sarjana ekonomi S1, sarjana ekonomi S2, dosen-dosen ekonomi, wajib ain dia belajar tentang ekonomi syariah. Karena ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang didapatkan, apa yang disampaikan. Nah, jangan sampai dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan ilmu kapitalisme yang belum paham bahwa riba itu haram. Ya, dia dosen bertahun-tahun fakultas ekonomi, nggak pernah menyampaikan kepada mahasiswanya, ini loh dalil nggak boleh riba, nggak boleh suap, nggak boleh korupsi. Artinya mudah-mudahan di malam Selasa depan ya bisa mengajak 2-3 orang kawannya untuk sama-sama ya ngobrol muzakarah tentang ekonomi Islam. Minimal kita 2 orang ya, Ustaz Dayat ajak 2 orang, peserta baru Mustami dulu, Bang Yon, kalau Bang Yon bisa 10 orang nih kalau bergerak di UPAD. Insya Allah. Bang Rian lanjutkan ya, lanjutkan promosinya bisa lewat online, Facebook, IG, TikTok. Ini penting dakwah ekonomi syariah. Ustaz Abdullah, teman-teman di Mekah ya kan, teman-teman di Madinah, teman-teman ustaz-ustaz yang lain, apa ya? Dia kuliah dulu aja ilmunya dulu, nanti perkara administrasi kita bisa musyawarah dan ada sistem pembayaran ya, sudah ada BMT yang siap menghandle iuran mahasiswa insya Allah ya. Kemudian buat Pak Eko juga, boleh diajak karyawan yang lainnya untuk musyawarah ekonomi syariah. Insya Allah adanya kualitas berdasar dari banyaknya kuantitas. Banyakin dulu kita muridnya, nanti lama-lama. Usul nih, Ustaz. Ya, Ustaz gimana? Ini kan tadi agak kurang dikupas sedikit. Ini kan apa nih? Kita rangkum sedikit. Ya. Solusi umat itu kan salah satu wakaf tadi. Maka Ya. kita suarakan juga. Sekarang kan banyak yang memberikan wakaf tidak tergarap. Gitu. Akhirnya aset umat jadi hilang. Sebetulnya wakaf tadi yang kita terangkan betul bagaimana syarat wakaf, bagaimana yang menerima wakaf, apa kalau memang tidak jalan wakaf itu boleh tidak dipindahkan. Itu perlu kita suarakan juga. Sehingga harta wakaf ini, harta umat ini seperti Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman itu bisa dimanfaatkan untuk umat gitu. Dan ini menjadi solusi juga kolaborasinya. Ya, bisa ya. Makanya medsosnya mesti jutaan ini. Akun TikTok Ustaz Dayat kalau jutaan itu banyak yang nonton kan gitu. Bang Yon tuh akun TikToknya jangan ribuan, mesti jutaan tuh followernya gitu kan. Pak Ustaz Abdullah ini akun TikToknya, Facebooknya harus rame karena itu media lahan kita untuk berdakwah. Saya dengan bikin konten tentang riba itu 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, ya dari netizen komentar dari Aceh, dari Lampung, terima kasih Pak Ustadz, saya hijau dari riba. Itu luar biasa gara-gara Facebook. Maka penting ini medsosnya dilancarkan kembali. Nanti Bang Rian lah itu yang tugas ngecek ya kan, berapa followernya Facebook, IG, TikToknya Pak Eko Widianto. Itu perlu dilaporkan. Biar tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu ada laporan penambahan subscriber, penambahan YouTube ya kan.
Kalau perlu masing-masing bikin konten di YouTube. Ya, bayangkan kalau 8 peserta malam ini bikin konten 7 menit aja di YouTube, kita wajib like, wajib subscribe, wajib komen, wajib share. Itu insya Allah syukur-syukur bisa dapat YouTube monetize, bisa kuliah gratis gara-gara YouTube-nya masyhur gitu. Oke, jadi kesimpulannya Pak Ustadz Abdullah tolong bikin tulisannya tentang materi malam ini, kemudian Bang Rian tentang tanya jawabnya, tolong dibikinkan ringkasannya, kemudian masing-masing kita mengundang 1 orang, 2 orang serta baru di malam Selasa yang akan datang. Dan juga Bang Rian lah tugas untuk ngecek akun medsosnya, sudahkah materi Ekonomi Islam didakwakan di akun medsosnya, ya kan? YouTube, TikTok, IG, dan sebagainya. Ya, Bang Yon? Ada usul lagi, Ustaz, dikit, Ustaz. Boleh, Ustaz? Boleh. Terakhir ya. Masalah pinjam uang ini, Ustaz. Saya kadang mau ngomong masalah riba-riba, pinjam uang, dapat uang gitu loh. Kadang kalau sama guru-guru ini kadang segan gitu, takut salah. Kemudian di antara ulama-ulama kita pun banyak-banyak yang selisih-selisih juga ini masalah uang. Alhamdulillah tadi Ustadz Eko Widianto ada bilang dia ada tidak mesti, masa kita mau minjam uang dikasih barang harus beli dulu. Ini saya salah satu yang termasuk komplain dulu terhadap umat Islam ini. Saya membutuhkan duit untuk membeli barang untuk belanjaan saya. Tapi saya harus barang apa yang kamu beli, kata Bang Syariah. Wah, ini kacau ini. Gimana saya mau beli barang? Dia yang beli barang. Saya butuh barang dagangan yang dengan saya beli sendiri saya modal rendah. Sekarang Bang Syariah yang akan meminjamkan saya duit tapi tidak duit diberi dia. Barang gitu dengan modal yang tinggi. Bagaimana saya mau jualan? Kemudian saya banyak tanya sama guru saya juga bahwa sebenarnya pinjam duit, dapat duit itu boleh gitu loh. Sedangkan prasangka orang minjam duit tanpa duit, ini bahasa yang selalu diucapkan seperti Mbak itu bilang tadi. Kalau pinjam duit, kasih duit harus pas. Kalau lebih riba. Nah, ini saya minta nanti minggu depan ini sepertinya Ustadz Eko Widianto tolong diberikan pemahaman sedikit tentang ilmu. Apakah boleh kita minjam duit, dikasih duit, dan ada lebihnya untuk BMT. Bahasa sekarang agar orang paham itu namanya bunga. Arti bunga kita di sini belum tentu itu bunga riba. Tapi Kiai Haji Maimun bilang bunga di dalam kita berbahasa di Indonesia ini adalah pemahaman keuntungan. Seperti itu, Ustaz. Tentang uang, pinjam uang, bolehkah kita lebih? Ini bukan selain untuk makan, ini bukan karena kita butuh makan ini, tapi untuk yang sesuatu yang lebihnya gitu, Ustaz. Insyaallah Ustaz itu salah satunya Ustaz ya. Jazakallah. Buat Bang Yon, alhamdulillah beliau penasaran, kemudian masih banyak pertanyaan ya kan. Yang jelas kullu qardin jarnaf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada tambahannya itulah riba. Macam mana pengamalan di BMT untuk perkara ini? Insya Allah akan dijawab malam Selasa depan oleh Pak Ustadz Eko Widianto. Ya Allah. Ya Pak ya? Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga Allah berkahi. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari saya. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Jangan lupa salat malam tahajud, saling mendoakan. Semoga Allah berkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ada Zulkarnain Umar ikut kuliah. Dokter. Kiri kanan ikut kuliah ekonomi Islam. Hidayah juga. Ikut ya. Baik. Ya kan ya satunya ekonomi umum. Kalau ekonomi wajib ain dia. Udah ngerti ilmu dukun, harus ngerti ilmu ruqyah syariah kan.